Selamat pagi Pak Edi. Pak Edi, anaknya sekarang udah usia berapa ya? 5 tahun, Anaknya umur 5 tahun. Kalau Pak Edi sendiri usianya saat ini berapa tiga Pak? puluh saya. Oh, 30 tahun ya Pak ya. Pak, kalau anak usia 5 tahun itu kan hidupnya belum mandiri ya Pak ya. Betul. Kira-kira anak bisa mandiri itu di usia berapa Pak? Bisa cari uang sendiri? 25 kali. 25 ya Pak ya. Oke. Jadi anak akan menjadi mandiri di usia 25 tahun. Nah, pada saat anak usia 25, Bapak ini kan ada 20 tahun ya. Berarti Bapak sudah berusia 50 tahun. Pak, kalau 20 tahun ini saya boleh bilang 20 tahun yang kritikal di mana anak hidupnya masih tergantung sama Bapak. Artinya Bapak tetap harus ada di sisi anak-anak. Betul ya Pak ya? Betul. Pak, apakah ada kepastian kita dari usia 30 ke 50 ini pasti akan sehat-sehat aja? Nggak bisa pasti. Tidak pasti ya Pak ya. Kalau misalnya tidak pasti, ada kekhawatiran nggak Pak? Ada. Khawatir ya Pak ya, kalau misalnya ada sesuatu terjadi di periode ini, anak-anak belum mandiri, terus bagaimana dengan biaya hidupnya? Betul ya Pak ya? Betul. Pak, boleh tahu nggak kira-kira biaya hidup yang aman buat anak-anak setiap bulannya berapa Pak? Yang pasti harus ada. 5 juta. 5 juta. Oke Pak, jadi kan Bapak khawatir ya kalau terjadi apa-apa ya 5 juta ini bagaimana di periode ini. Pak, sebenarnya nggak usah khawatir Pak kalau kita punya sejumlah dana uang tertentu Pak. Nah, kalau misalnya biaya hidup 5 juta asal Bapak punya uang 1M ya, ready di saat ini, itu aman Pak, tinggal depositokan aja. Kalau deposito 1M ya, kalau misalnya bunganya 6% Pak per tahun, itu dikalikan dengan uang 1M, itu bunganya ada 60 juta loh Pak setahun. Itu sama dengan 5 juta per bulan. Jadi Bapak tinggal siapin aja uang 1M. Nah, ini aman. Jadi anak-anak kalau misalnya ada apa-apa dengan Bapak pun ya udah anak-anak ada uang 1M yang didepositokan sehingga menghasilkan bunga 5 juta per bulan. Ini bisa jadi biaya hidupnya mereka. Tapi masalahnya kan 1M ini kan mungkin kita belum ada ya Pak ya. Nah, Pak, kalau misalnya saya bilang kalau misalnya 1M kita belum ada, bisa nggak kita sisihkan 8 juta per tahun Pak? Ya. 8 juta per tahun itu ya kira-kira nggak nyampe 1 juta sih Pak, cuma berapa ratus ribu per bulan ya. Nah, Bapak cukup menabung selama 10 tahun ya, total 80 juta ya. Bapak setorkan ke dalam satu rekening ya. Rekening ini namanya Prucinta. Kenapa Prucinta? Karena hanya cinta yang bisa hidup selamanya Pak, kita tidak ya. Nah, Prucinta ini dia mengcover 20 tahun ya. Jadi kita bayarnya 10, di covernya 20. Jadi boleh dibilang beli 1 dapat 2 Pak ya. Apa yang di cover? Kalau si tertanggung meninggal dunia, maka akan diberikan 1M langsung plus ada nilai tunainya ya. Apabila meninggalnya itu karena kecelakaan ya, maka yang diberikan adalah 3 kali lipat Pak, 3M plus nilai tunai. Nah, yang lebih bagus lagi kalau misalnya meninggal kecelakaannya di bulan Ramadan ya, akan diberikan 4M plus nilai tunai. Ini kan kalau terjadi resiko dalam 20 tahun ya Pak ya. Bagaimana kalau sehat-sehat aja? Kalau sehat-sehat aja ya, di tahun ke-20 ya, di saat periode ini sudah selesai ya, maka akan dikembalikan 100% dari premi yang udah disetor, yaitu 80 juta ya. Nah, apabila ini dilakukan secara auto debit dan e-police ya, maka uang yang akan dikembalikan bukan 100% lagi Pak, melainkan 110. Jadi ini bisa dikembalikan 88 juta. Ini kalau sehat-sehat aja Pak ya. Nah, ditambah lagi karena ini produknya produk syariah, kita ada yang namanya surplus sharing ya, atau surplus underwriting kita namanya ya. Terus kalau misalnya 20 tahun sudah selesai, kita boleh nggak perpanjang? Jawabannya boleh Pak ya. Kita boleh perpanjang lagi apabila kita ingin, kita boleh perpanjang, dan ini digaransi pasti issued, guaranteed issuance offer. Artinya apabila di saat itu tertanggung sudah mengalami ada sakit-sakit atau apa ya, nah itu dijamin akan tetap diterima
Nah, tentunya tapi dengan hitungan premi yang akan diberitahu di saat itu. Kira-kira begitu Pak produknya. Bagus kan?